Terima kasih Mbak Nining Maida telah mengiringi saya untuk ngisi kelas pada malam hari ini. Sudah ada 7 yang stay tune. Padahal membernya ada 300 berapa? 334 kalau nggak salah. Karena sudah ada 600-an yang ketendang. Baru kelas saya loh, yang namanya grup, baik itu grup WA maupun grup Facebook, hobinya nendangin orang keluar. Ya, bagi Anda yang pernah masuk ke grup WA saya pasti tidak asing. Lu kok ditendang? Lu kok ditendang? Nyimak ya ketendang, ngomong keliru ya ketendang, terus diulang-ulang ya ketendang. Ditendang dari grup saya itu bukan kok saya benci, itu enggak, sama sekali tidak. Masuk lagi itu boleh, ya. Masuk lagi itu boleh. Cuman kemudian saya memilih untuk membuat grup Facebook itu kan, kalau begitu ketendang, karena ketinggalan materi nih, ya. Begitu tendang itu ketinggalan materi. Tapi begitu nanti masuk, dia bisa mencari materi-materi di mana dia pernah ketinggalan. Di mana dia ketika out itu masuk sudah dapat materi lebih banyak lagi. Jadi bagi yang pernah ketendang, nggak usah down. Waduh, aku ditendang Pak Sindu. Masuk lagi aja. Tapi masuk lagi itu menjadi lebih baik. Kalau masuk lagi hanya nyimak, ya ketendang lagi. Yang biasanya ketendang itu malah peringkatnya tinggi-tinggi, ya. Malah peringkatnya tinggi-tinggi. Ini kok orang no gambare? Ini saya sudah kelihatan sekali loh. Baik teman-teman, materi pada malam hari ini pasutri. Ya. Pasutri itu pasangan suami istri, ya. Tapi kalau yang ini beda. Paket syur masa kini. Keren kan? Paket syur masa kini. Jadi untuk orang yang apa namanya? Yang mutungan itu masuk grup saya nggak cocok. Ya, mutungan itu masuk grup saya nggak cocok. Dah, masuk yang lain aja. Dan mentok di peringkat silver, gold, pearl aja deh. Jangan diamond. Ya. Terus kalau yang apa namanya? Baperan gitu, ya itu nggak cocok di grup saya. Atau orang yang terlalu ngotot, fanatik dengan ajaran tertentu gitu, itu ya nggak cocok tempat saya. Misalkan orang yang fanatiknya miskin, harus apa, orang baik pasti miskin, itu harus keluar itu. Karena saya nggak suka dengan kondisi miskin, itu nggak suka. Bahkan saya miskin aja cukup sebentar aja, ya. Saya nggak mau miskin itu lama. Ya, saya nggak mau miskin lama. Jadi saya juga heran kalau ada orang kok miskin kok betah banget ya. Bukan hanya bertahun-tahun tapi berpuluh-puluh tahun miskin, ya betah aja. Saya nggak mau. Saya maunya itu sekarang join NASA, ya 2 tahun itu ya sukses. Jadi masuk NASA 2 tahun itu harus sukses. 2 tahun ikut NASA, utang itu harus lunas. Ya. Jadi NASA 2 tahun itu ya 2 tahun beli mobil gitu. Jangan sampai ikut NASA itu hanya pindah ngeluh. Di luar sana ngeluh, begitu masuk NASA malah ngeluh. Nah ini nggak usah gabung NASA aja kan itu. Nggak usah gabung NASA. Berhentilah jadi manusia saja. Atau kalau tetap jadi manusia ya tinggal saja di hutan atau di gua gitu. Kemudian Anda bertapa di sana. Udah itu paling nikmat itu. Masuk ke hutan, bertapa di sana. Itu tetap bisa makan. Tapi ya tetap di hutan. Oke, pada malam hari ini adalah pasutri part 2. Nah, permainannya adalah silakan memberikan jawaban, ya. Silakan ketik jawaban Anda dari setiap pertanyaan saya. Ya. Berikan jawaban dari setiap pertanyaan saya dengan sangat cepat. Ya, dengan sangat cepat. Berikan jawaban dari setiap pertanyaan dengan sangat cepat dengan kalimat yang berbeda. Bisa toh? Bisa ya? Dan tidak boleh disingkat.
Berupaya keras untuk tidak menyingkat jawaban Anda. Tulisan Anda tidak boleh disingkat ya. Nah, oke, kita mulai ya. Ketika saya menikah, tamu undangan saya ada 4. Berapa tamu undangan Anda? Ketika saya menikah, tamu undangannya hanya 4 orang. Di pernikahan Anda berapa orang? Ketika saya menikah, undangannya 4 orang. Atau dihadiri 4 orang. Di pernikahan Anda dihadiri berapa orang? Ketika saya menikah, saya sama istri saya pegang duit 1 juta rupiah. Anda pegang duit berapa? Simpel ya. Ketika saya menikah, ya, saya pegang duit 1 juta rupiah untuk seluruh total kebutuhan menikah saya. Anda pegang duit berapa? Gampang toh? Gak sulit kan? Nah, ketika kami menikah, mas kawin kami seperangkat alat presentasi. Ketika kami menikah, mas kawin saya dari saya itu seperangkat alat presentasi. Dan uang 100.000 untuk maharnya. Anda berapa? Mas kawin pernikahan kami seperangkat alat presentasi dan uang 100.000. Kalau Anda berapa? Ketika Anda menikah, ketika saya menikah itu di kantor KUA. Kalau Anda di mana? Ketika kami menikah, orang tua tidak hadir, hanya diwakilkan. Kalau Anda gimana? Ketika kami menikah, ya, orang tua tidak hadir. Kalau Anda bagaimana? Orang tuanya hadir tidak? Terus saya menikahi istri saya, ya. Saya menikahi istri saya alasannya satu, cantik. Saya menikahi istri saya, satu alasannya, cantik. Kalau Anda alasan menikah apa? Menikahi apa? Anda menikahinya kenapa? Ya, kalau alasan saya menikahi istri saya adalah karena dia cantik. Kalau Anda alasannya gimana? Ketika kami menikah, ya, ketika kami menikah, kami tidak bulan madu. Ketika kami menikah, kami tidak bulan madu. Bulan madu kami tidak ke tempat wisata atau hotel atau mana gitu. Tapi bulan madu kami adalah presentasi. Setelah menikah, bulan madu kami dengan cara presentasi. Kalau Anda gimana? Nah, ketika saya menikah,
saya ngomong kepada istri saya, aku nikahi kamu untuk kaya dan bahagia. Aku menikahi kamu untuk kaya dan bahagia. Kalau Anda gimana? Ya, ketika kami menikah, kata-kata ini yang saya bisikkan ke telinga istri saya. Aku menikahimu untuk kaya dan bahagia. Kalau Anda yang Anda bisikkan apa? Ya. Sebulan setelah menikah, kami pacarannya dilanjutin. Ya, setelah menikah, kami pacarannya jalan terus. Ketika kami menikah, pacaran kami jalan terus. Kemana-mana runtung-runtung. Kemana-mana berdua. Dari pagi sampai pagi lagi. Kalau Anda gimana? Setelah menikah, 1 bulan setelah menikah gimana? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Tepuk tangan, yes. Nah, silakan scroll ke atas dan baca tulisan teman-teman Anda sendiri. Ini ada yang habis nikah di kebun, ya kan? Kemudian bulan madunya di rumah saja atau di kamar saja. Ada yang tidak dapat, eh, ada yang ketika nikah belum belum tahu NASA. Ya, luar biasa ini. Bulan madunya di tempat mertua. Ketika nikah dihadiri 100 orang, ada yang 7 orang. Yang paling sedikit saya ini, saya 4 orang. Oke, setelah menikah apa nih? Ini Pak Ratno Patita nih. Biasa saya bekerja, istri di rumah masak dan mencuci. Ya, oke. Oke, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Wah, dahsyat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini materi ini eh, penting untuk dibahas ya? Kenapa materi ini penting untuk saya bahas itu? Karena begini, ketika kita nanti mengerjakan bisnis NASA, kita semuanya tentunya berhubungan dengan banyak orang, benar kan? Anda akan ketemu dengan banyak orang. Dan orang-orang itu tidak semuanya sponsoring up. Mitra-mitra Anda itu tidak semuanya sponsoring up. Ya, silakan scroll ke atas dan baca jawaban teman Anda sendiri dulu. Ya, silakan baca komentar teman Anda sendiri. Ya, silakan dikomentari, saling mengomentari. Nanti saya kasih waktu 15 menit ya. Silakan komentari teman-teman Anda sendiri, baru kemudian saya bahas. Ya, oke, saya iringi dengan musik. Nih, tak kasih musik. Silakan komentari semua semua teman Anda, komentar teman Anda komentari. Entah lucu maupun tidak lucu, Anda komentari. Ya, silakan scroll ke atas dan baca tulisan teman-teman Anda sendiri dan Anda komentari.
Itu HP-mu nih. Kamu juga harus komentar Bu. Bukan cintanya yang dilarang, hanya waktu saja. Maggi Magic Lezat Rasa Ayam. Oke, tepuk tangan untuk ada semuanya. Dahsyat. Nah, kenapa kok di pasutri saya, apa di grup saya terutama ya di grup saya itu aduh, kenapa di grup saya kok ada apa namanya materi tentang pasutri itu kenapa sih? Karena begini teman-teman ya, kita ini kan bisnis NASA ya, kita berbisnis jaringan. Kita akan punya mitra yang sangat kompleks. Kita punya mitra itu tidak semuanya sponsoring up, tidak semua masalahnya sama, ya. Tidak yang satu didukung suami, yang satu tidak, yang kemudian ada kesulitan tentang permodalan, kesulitan komunikasi, dan masih banyak lagi. Maka saya pakai jurus ini, saya harus mengeluarkan satu jurus di mana saya harus mengerti, ya. Saya harus mengerti mitra saya ini latar belakangnya seperti apa, keluarganya seperti apa, anaknya berapa, nama anaknya siapa saja, ya. Sehingga ketika nanti kita bertemu, ya, seandainya saya bertemu dengan bapak ibu, bagaimana nanti saya harus akrab klik gitu. Suatu saat ya, saya akan ketemu dengan suami atau istri Anda. Suatu ketika, saya akan ketemu dengan suami atau istri Anda. Tapi Anda tidak ada. Begitu ketemu, klik. Saya harus ngobrol dengan suami maupun istri Anda. Saya harus ngobrol dengan anak Anda. Meskipun Anda tidak ada. Karena terus terang aja ya, membangun bisnis NASA ini tidak hanya sekedar diajari marketing plan, diajari produknya, diajari cara menjualnya. Itu tidak hanya di situ. Tapi kita memang MLM itu kan meet, learn, and multiply, ya kan? Meet, learn, and multiply. Meet ketemu, learn saling mempelajari, kemudian memerankan, multiply. Sehingga ketika nanti Anda menjadi seorang diamond, ini penting sekali, ya. Maka di grup saya ini akan mencetak banyak diamond. Ya, di grup saya yang sekarang ini khusus mencetak diamond. Nah, meskipun peringkat Anda masih silver, masih distributor atau masih manajer, masih gold manager, tapi saya mencoba memancing. Ini loh pekerjaan utama seorang diamond itu di sini loh. Karena diamond sudah tidak ngajari jualan, tidak. Diamond sudah tidak ngajari prospecting, itu tidak. Yang ngajari prospecting itu gold manager. Yang ngajari follow up itu pearl manager. Yang ngajari jualan itu manager dan silver. Ya. Tapi kalau udah diamond itu enggak di situ. Ketika diamond itu sudah ke level yang aneh. Jadi ilmunya itu ilmu aneh sekali. Jadi menggerakkan bisnis sudah tidak lagi pakai produk, tapi ini ikatan emosional. Ikatan emosional. Ada kekuatan yang tidak ternilai dibandingkan dengan uang. Ada hubungan tidak ternilai kalau dengan poin maupun omset. Ya, ini hanya ilmu diamond yang punya, ya. Bahkan mungkin teman-teman diamond upline diamond Anda mungkin juga belum tahu. Ya, belum tahu caranya ngajarkan itu belum tahu. Makanya di grup-grup yang lain itu tidak diajarkan. Kenapa? Ya karena belum tahu. Belum tahu kalau dulunya itu kita follow up seperti apa, ya. Ada sentuhan-sentuhan kecil yang menghasilkan orang itu langsung klik. Ingat yang namanya mobil sehebat apapun itu kalau kuncinya tidak diklik gereng gitu ya, di starter itu ya nggak jadi apa-apa, nggak bisa melaju kencang, tidak bisa mengantarkan
yang empunya tidak bisa melewati rute yang sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman, ternyata untuk urusan nikah saja kita itu macam-macam, benar kan? Untuk urusan menikah saja ada macam-macam. Dan di sini di grup ini yang menikahnya paling rendah itu kualitas pernikahan, bukan kualitas pernikahannya ya, tapi kualitas dari atau keramaian pernikahan itu paling rendah saya. Ini sebentar lagi istri saya juga akan komentar nih. Jadi di grup ini yang tingkat keramaian menikahnya paling rendah itu saya. Pertama, kami menikah itu di KUA. Dinikahkan langsung oleh naib di sana. Disaksikan oleh 4 orang. 4 orang. 4 orang ini pun distributor semua ini. Ini donen enggak saya semua. Ya, donen saya semua ini. Salah satunya ada di grup ini, namanya Pak Suswanto. Karman, Munir, Mbak Gomek itu? Ya, 4 orang. Saksi kami itu 4 orang, ya. Dan ketika kami menikah, itu mas kawinnya seperangkat paket info. Ya, seperangkat paket info. Sampai naibnya tuh heran. Ini apa ini? Ini mas kawin saya. Kok seperti ini? Lah kalau seperangkat alat sholat kan semua orang sudah, Pak. Ya kan? Semua orang itu ketika menikah itu mas kawinnya seperangkat alat sholat semua. Nah kalau saya kan paket info, Pak. Ini kan bisnis. Saya menikahi istri saya itu dia tak kasih bisnis saya. Jadi pernikahan saya dengan istri saya itu mas kawinnya itu bisnis. Bukan seperangkat alat sholat. Karena kalau seperangkat alat sholat, lah nanti istri saya sama saya nanti jadi imam terus, sholat terus. Lah gimana kamu mau makan? Toh sholatnya hanya 5, sholat wajib itu kan 5 waktu ya kan? Sini dulu. Sapa dulu. Halo. Halo. Rosni baru bangun bubuk. Iya. Tapi meskipun bangun bubuk cantik. Ayah disayang dulu dong. Lagi dong. Ayah nanti nangis loh kalau nggak 5 kali. Oh, nangisnya hilang. Nangisnya ayah Sindu hilang. Wow. Nih, silakan dibawa ke sana ya. Tapi ini dikeluarkan dulu. Nih, ya. Nah. Silakan. Bye-bye. Nah. Mas kawin saya adalah seperangkat alat presentasi dan uang Rp100.000 untuk modal. Dan naibnya bilang apa? Jadi ini usaha ya? Iya. Ini ada PT di sini. Ini ada PT, ada pabrik. Dan ini ada produk banyak sekali. Maka mas kawin saya seperti ini, Pak. Bukan seperangkat alat sholat. Karena kalau ini jalan, jangankan seperangkat alat sholat. Seperangkat masjid pun bisa. Dan oleh naib kita dibacakan doa toh. Kemudian semua orang amini dan mengatakan semoga sakinah mawaddah warohmah. Betul kan? Anda yang tahu artinya silahkan jabarkan. Sakinah apa, mawaddah apa, warohmah ya apa. Karena saya nggak ngerti bahasa itu, saya hanya mereka-reka saja. Sakinah, runtung-runtung, ya kan? Everyday honeymoon, itu sakinah. Mawaddah, selalu dapat rahmat, berarti dapat rezekinya banyak. Atau apa ya? Atau ketenangan, ya ketenangan. Tenang, karena yang tadinya
karena istri saya itu cantik kan, takut kalau digoda cowok lain. Karena dia cantik, saya seperti ini kan. Maka saya beruntung sekali, wah ini harus saya handle terus ini, kemana-mana runtung-runtung pokoknya. Nah, warohmah itu dirahmati, artinya apa-apa dimudahkan, terutama rezeki. Tadi ada bapak siapa tadi mengatakan bahwa saya dari keluarga biasa-biasa saja. Lah justru karena kita ini dari keluarga biasa-biasa saja, maka ketika nikah harus luar biasa. Saya dari ekonomi lemah, ya jangan mau lemah. Kan gitu. Setelah menikah ya jangan mau lemah. Karena momentumnya adalah ketika Naim membacakan semoga sakinah mawaddah warohmah itu. Maka saya beranikan diri. Saya bisikin ke telinga siku. Kamu tak nikahi ya, kamu aku nikahi untuk kaya dan bahagia. Kenapa kaya dulu? Bukan kok bahagia dulu. Kenapa kok kaya dulu? Karena begini, urusan bahagia itu orang kaya bisa, orang miskin juga bisa. Betul kan? Untuk urusan bahagia, kaya atau miskin atau sedang itu sama-sama bisa bahagia. Karena bahagia adalah hanya urusan bahagia itu hanya urusan kalau Indonesia, orang Indonesia itu kebahagiaannya terletak hanya di mana sih? Bisa makan cukup, ketemu terus, ketemu anak, ketemu istri itu kan udah bahagia. Ketemu teman itu kan udah bahagia, betul kan? Untuk urusan bahagia di Indonesia gampang. Kenapa di Indonesia itu bahagianya gampang? Karena teman di Indonesia itu banyak. Karena Indonesia terkenal dengan negara yang sangat ramah. Nah kalau bahagia saja sudah gampang, ya harus kaya dong. Karena Indonesia ini adalah negara yang sangat bahagia. Betul kan? Kita itu sudah negara sangat bahagia. Karena gini, semua teman kita, ketika Anda SD, Anda satu orang, Anda itu punya teman satu sekolahan. Anda kelas 1, Anda juga berteman dengan kelas 1 aja ada A, B, makanya disingkat dengan teman seangkatan, betul kan? Sealumni. Kemudian teman kakak kelas, itu semuanya kenal kok. Makanya di Indonesia ini satu orang, sekuper-kupernya orang Indonesia itu punya teman 2.000. Beda kalau di luar negeri sana. Seumur hidup satu orang itu hanya punya teman 20 teman. Tetangga itu bukan teman. Tapi kalau kita di Indonesia, satu kampung itu kenal semua. Satu RT, satu RW itu kenal semua. Bahkan satu kelurahan pun kenal. Betul kan? Jadi untuk urusan bahagia gimana? Oh gampang. Oh, sudah kenal kok. Dan saling tolong-menolong kok. Betul kan? Nyatanya punya dana 15 juta aja bisa bangun rumah kok gara-gara pakai gotong royong ya kan. Nah maka saya mentargetkan saya harus kaya. Karena kalau kaya itu lebih bahagia kok, serius. Nah justru dengan kondisi kita ketika belum menikah dan setelah menikah itu harus ada lompatan kuantum. Kalau tadinya goblok itu mendadak agak pinter. Kalau tadinya agak pinter menjadi pinter banget. Ketika pinter banget, wah jadi ahli banget. Jo? Maaf tadi saya habis bangun tidur, terus mandi, terus makan mie kentir ya. Jadi ingus keluar. Nah, ketika saya menyodorkan seperangkat alat presentasi kepada Naib, momentum yang saya ambil adalah Naib akan pegang itu, ya, akan pegang mas kawin saya itu. Kemudian dia berdoa di situ.
Semoga sakinah mawaddah warohmah. Sehingga setelah menikah, saya bisikan telinga ke kata-kata ke istri saya, aku menikahimu untuk kaya dan bahagia. Caranya gimana? Mas kawin kedua. Ini ada uang 100.000 untuk kulaan kristal X. Sehingga kamu yang prospek, aku yang presentasi, kamu yang closing. Betul kan? Jadi modal kami ikut NASA untuk mengembangkan bisnis NASA itu terus terang saja itu dari produk kristal X 1 biji dan paket info 1. Untuk mengembangkan bisnis sampai sekarang ini hasilnya luar biasa ini modal kami itu hanya 1 kristal X dan 1 paket informasi. Istri saya yang prospecting, hanya kenalan sebentar, saya yang lanjutin. Saya yang ngobrol, saya yang prospecting lebih banyak, saya yang presentasi, istri saya bagian closing. Berani mendekat istri saya, berani mendekat anak saya yang presentasi. Habis itu harus closing. Karena begitu closing, aku sama istri saya itu makin intim kok. Wow, luar biasa. Kamu prospectingnya sponsoring up. Dapat duit berapa? Loh kan kamu yang terima. Aku kan tinggal presentasi. Laku kristal berapa? 5. Ya ampun, kita hari ini untung 1 juta rupiah. Karena laku 5 kristal, masing-masing kristal untung 200.000. Dan kami ketagihan. 2 hari pagi itu kami prospecting sampai malam itu ya closing. Itu kami lakukan, maka saya dan istri saya itu kompak sekali. Kompak sekali. Ya, jadi khusus kelas saya itu ini saja yang ada materi tentang Pak Sutri ya, hanya kelas saya. Dan akhirnya saya punya banyak member, saya punya banyak donen yang kemudian mereka jadi diamond itu bukan karena omsetnya besar, itu bukan. Karena omset besar itu tidak bisa terus-menerus, benar kan? Tidak mungkin sekarang Peter jualan, besok lakunya segitu terus, itu nggak mungkin. Pasti ada naik turunnya. Suatu saat kita hanya tutup poin tok. Kita nggak perlu jualan, kita hanya tutup poin saja. Nah, saya kepengen semua mitra saya itu memiliki keahlian follow up seperti saya. Yaitu mengenal keluarganya, mengenal keluarga donennya. Ya, mengenal keluarga donennya. Dan saya dulu memang terlatih di home sharing itu semua orang cerita. Di home sharingnya Pak Ali itu semua orang cerita. Dan saya berkenalan dengan crossline saya. Lalu kemudian saya follow up. Saya datangi itu crossline saya. Saya kenali anaknya, saya kenali istrinya. Dan kami akrab sekali. Saya tahu persis Pak Abu Dawud atau Pak Iksan itu ketika beliau masih manajer, saya sudah ke sana. Saya kenal sekali dengan Ibu Ratna. Saya kenal semua orang. Bahkan Pak Gong itu pun saya kenal sekali. Pak Hana pun dengan istrinya dan anaknya saya kenal sekali. Nah, ini basic saya untuk kemudian bisa nyetak banyak diamond ya gara-gara saya mengenal keluarganya. Karena kalau kita sudah kenal keluarganya itu nggak mungkin orang itu nggak diamond, itu nggak mungkin. Kecuali dia berhenti ya. Kalau saya sudah terjun dan mengenal keluarganya itu dia pasti jadi diamond. Selama dia fight ya, selama 2 tahun, dia akan jadi diamond. Nah, karena materi saya ini sangat spesial sekali. Saya kalau terjun ke downline itu saya tidak hanya mau ngobrol sama orangnya, misalkan dengan Mas Abror ya, saya tidak hanya mau mengenal sama Mas Abror, saya nggak mau. Saya harus kenal istrinya. Saya harus kenal dan akrab sekali dengan Mbak Rafi, harus. Bukan hanya saya, istri saya harus kenal. Anak saya harus kenal dengan istrinya Mas Abror dan anaknya Mas Abror. Saya pun harus kenal, akrab sekali dengan mertuanya Mas Abror. Sampai adik-adik iparnya harus saya kenal. Dengan Pak Munir sedemikian juga, dengan Pak Edi sedemikian juga.
Dengan Pak Suswanto sama saja. Saya harus mengenal, saya harus menyelami. Dengan Pak Woro, wow luar biasa. Dan sekali terjun itu menghasilkan diamond-diamond di kedalaman. Jangan sampai Anda menjadi diamond, donen Anda menjadi diamond, tapi istrinya tidak diamond atau suaminya tidak diamond, sampai anaknya tidak diamond. Karena kalau saya diamond, saya meninggal, istri saya menggantikan saya. Ketika istri saya nanti sudah nggak mampu lagi, ada anak saya yang menggantikan. Betul kan? Selama ini kan orang yang belum mengerti tentang NASA adalah ibunya mengerjakan NASA, suaminya tidak ngerti, anaknya dibiayai dari bisnis NASA. Begitu anaknya ini gede malah jadi pegawai negeri. Malah ngerjakan yang lain, malah kerja di mana-mana. Yang akhirnya malah nanti nikahnya seperti orang tuanya. Betul kan? Nah, saya hanya modal 1 juta rupiah untuk nikah. Itu pun yang 800 ribu untuk apa Bu dulu? Bikin kue. Apa? Ya nyentuh kue. 800 ribu untuk kue untuk orang-orang di KUA itu. Irisnya satu iris dari toko, di rumah diiris lagi jadi 2. Jadi kami mencoba memecahkan suatu gambaran orang bahwa menikah itu harus begini-begini. Enggak, saya pecahkan itu. Menikah itu yang penting ya. Menikah itu yang penting apa sih? Suami istri, ya, suami istri. Kemudian ahli, saksi, ya, sama restu. Kan itu kan? Dan itu semuanya kan gratis. Yang mahal itu kan gengsinya, betul kan? Nikah itu mudah, nikah itu murah. Yang mahal apa? Gengsinya. Malu sama tetangga kayak ngiri sama pernikahan adik atau kakak kayak, betul kan? Nikah itu tidak ruwet. Yang ruwet itu perencanaannya. Yang ruwet itu apa? Gengsinya. Maka saya pecahkan itu. Saya nikah harus biasa. Tapi setelah menikah spektakuler. Nah, betul kan? Menikahnya itu biasa. Setelah menikahnya yang spektakuler. Nah, daripada uang untuk menikah, kalau saya malah tak bagi 5 itu. Tak jadikan manajemen nanti bangkrut itu. Daripada menikah biaya banyak sekali, mahal sekali, puluhan juta, hanya jadi apa sih? Ayo, yang Anda tadi nikahnya di gedung itu. Jadinya apa sih? Gedung bukan milik Anda. Dekorasi nanti dibubrah, betul kan? Makanan mewah ya nanti besok jadi isi WC. Doanya sama. Betul kan? Doanya sama kok. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Kan itu kan? Nah, setelah nikah Anda baru bingung. Karena ketika nikah ya Anda itu ketika nikah hanya disuruh sholat aja. Yang suami jadi imam terus. Betul kan? Nah, saya pakai cara berbeda ya. Saya pakai teknik berbeda. Nah, setelah menikah, kami prospecting, kita memasarkan produk, kemudian kita ikut seminar itu selalu bareng. Kami rintis karir dari peringkat manajer silver, gold, pearl, kemudian lompat ke diamond, kemudian ke eksekutif diamond, itu selalu bersama-sama. Jadi kami pacaran lagi. Ditemani oleh anak. Pertama Simsin, kemudian Yvette, yang ketiga Rosni. Dan di pernikahan kami itu, wah asik sekali. Bukan hanya kelihatan. Ya, tidak hanya kelihatannya saja. Tapi betul-betul asik sekali. Asiknya apa? Tugas saya membangun bisnis ya. Tugas saya adalah membangun bisnis. Tugas istri saya memanage keuangan. Karena uang kalau dipegang pria itu pasti habis.
Tapi kalau dipegang istri itu pasti sisa. Betul kan? Uang berapapun dipegang suami itu habis. Berapapun. Tapi uang dipegang istri, seberapapun sedikitnya uang itu kalau dipegang istri, pasti ada sisa. Apa sisanya? Sisa beras berapa biji, ya kan? Sisa cabai lonyot berapa biji? Sisa tumbar, sisa merica, sisa bumbu masak, sisa kopi, sisa gula, kan sisa itu. Sisa kan. Tapi kalau pria, wah, nggak ada sisa, habis. Karena jajan terus dikeluarkan itu. Nah, saya makan dari dulu sampai sekarang, makan hanya ditemani oleh istri. Makan, tidur, ngopi hanya sama istri. Disaksikan anak-anak saya. Nah, karena kami itu selalu bersama-sama, maka kami mendidik anak-anak saya juga bersama-sama. Ya. Ya namanya orang menikah itu kan duduk di pelaminan, benar kan? Halo, benar ya? Orang menikah itu kan duduk di pelaminan. Jejer. Suami di kanan, istri di kiri. Itu namanya jejer. Di pelaminan. Bersanding. Maka setelah menikah seharusnya tetap bersanding, coy. Setelah menikah itu harus bersanding. Makanya orang setelah menikah itu bisa beli mobil. Supaya apa? Bersanding. Suami yang nyetir, istri yang co-driver. Penumpangnya anak-anak. Di bagian belakang produk NASA. Loh, kan keren. Audionya audio NASA. Ada penumpang masuk ya colokan suruh cekok aja dengan bisnis NASA kan gitu. Jadi rugi sekali kok kalau kita ketika nikah kok bahasa copywriting doanya itu kok umum, itu rugi sekali. Menurut saya rugi sekali. Ya, menurut saya kalau Anda nikah kok doanya doa permohonan Anda itu copywritingnya kok copy paste, itu bangkrut. Aku nikah karena sunnah Rasul. Ya padahal sunnah Rasul itu ada banyak. Ya kan? Termasuk berdagang itu sunnah Rasul, bisnis itu sunnah Rasul, ya kan? Makan pakai tangan kanan itu sunnah Rasul. Betul. Bukan hanya nikahnya tok yang ditiru, tapi yang lain juga ditiru dong. Ya. Rasulullah itu ketika melamar ya, itu kan pakai unta merah. Betul kan? Unta merah. Setara dengan apa? Ya Ferrari toh. Betul. Harus dengan Ferrari. Karena dulu itu belum ada mobil. Zaman Rasul kan belum ada mobil. Adanya kendaraan ya kuda ataupun unta. Jadi ketika nikah ya harus bersanding. Di pelaminan itu dilanjutin. Kan gitu. Terus, setelah nikah ngapain? Setelah kepelaminan ngapain? Ya dinikmati. Dinikmati dari atas sampai bawah itu dinikmati. Jangan sampai lepas 1 jam, jangan. Nikmati terus itu. Betul-betul dinikmati dari atas dari bawah itu harus, wah, aku menikah dengan Sri Mulyani yang wah luar biasa ini. Dan istri saya juga begitu. Alhamdulillah aku nikah dengan Mas Indu ini. Dari atas sampai bawah luar biasa. Dari rambutnya yang kayak gini, batuknya kayak gini, bekas jerawatnya kayak gini. Wow, luar biasa. Jangan sampai kita nikah, kemudian bulan madu aja hanya berapa hari, kemudian ditinggal minggat. Suaminya pergi, mengatasnamakan cari uang. Padahal uang itu ada di mana-mana. Bukan di tempat kerja. Di tempat kerja itu mah hobi. Hobi ngumpul dengan orang-orang yang senasib kan gitu.
Itu rugi sekali. Makanya saya selalu menganjurkan begini, orang bekerja itu hanya ketika bujang. Setelah nikah itu nggak boleh kerja. Itu versi saya. Orang bekerja itu hanya ketika bujang. Dan tidak boleh lama. Bekerja itu paling 4 bulan sampai 1 tahun. Bekerja 4 bulan itu hanya untuk ini loh, aku bekerja normal saja. Gajiku berapa? Oh, segini. Bulan depan aku bekerja lebih bagus. Ya. Selama 1 bulan. Gajiku berapa? Oh, sama dengan kemarin. Kemudian bulan ketiga, aku bantu teman berangkat paling pagi, pulang paling akhir dan ramah. Kemudian gajian berapa? Oh, sama dengan bulan pertama dan kedua. Bulan keempat, aku bekerja lebih giat, lebih rajin, berangkat paling pagi, pulang paling akhir, membantu teman dan menaikkan omset. Gajiku berapa? Loh, kok sama dengan bulan pertama, bulan ketiga, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kalau begitu aku salah tempat. Kalau begitu aku salah tempat. Tapi aku sudah tahu caranya merekrut orang sepertiku. Oke deh, aku keluar di bulan kelima untuk memulai bisnis dan saya karena sudah pernah jadi karyawan, itu bisa melatih orang lain jadi karyawan juga. Merekrut karyawan dan jadilah pengusaha kan gitu, jadilah bos. Atau maksimal setahun. Untuk apa? Belajar manajemen perusahaan. Ini perusahaan kok bisa gede itu kenapa sih? Padahal usahanya hanya seperti ini. Kok bisa gede ya? Amati manajernya, amati ownernya. Nah, setelah tahu bagaimana merunning bisnis di tempat kerja, baru kemudian keluar. Buat bisnis sendiri, kemudian nikah dan jadi spektakuler. Karena begini, kalau sudah nikah kok istrinya itu ditinggal pergi, ditinggal kerja, itu sudah nggak apa ya, kalau saya nggak seneng, karena kasihan anak, kasihan istri, ya. Ketika suami itu berangkat kerja, itu kasihan yang di rumah, apalagi kalau yang kerja ibunya kerja, bapaknya kerja, yang kasihan siapa? Anaknya. Akhirnya anaknya ngapain? Dititipkan mbahnya. Nah, kalau eyangnya saja didik orang menjadi seperti kita, kalau kita serai bayi jadinya seperti apa? Ya seperti saya lagi kan. Tuh enggak? Tuh kan? Nenek kakek itu bagusnya ketika ketemunya berkala, jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Karena anak kita nanti akan dididik menjadi orang seperti kita, wong keahliannya seperti itu. Tuh kan? Ketemu kakek nenek itu sering boleh, tapi jangan tiap hari. Jangan dari pagi sampai pagi lagi. Nah, kalau model saya didik anak saya, ya saya sama istri saya. Anak saya itu nggak pernah, bye-bye. Assalamualaikum, ayah pergi dulu, nggak pernah. Anak saya udah tahu sekali. Kalau jam segini, ayah itu pasti live. Live itu untuk cari duit. Berarti cari duitnya dengan cara live. Pagi live, siang live, malam live. Berarti hanya berapa? Hanya 3 kali kok. Dan sekali live kan hanya 1 jam sampai 2 jam. Bener kan? Dan anak saya lihat itu. Mereka nonton semua ini. Di sebelah itu, anak-anak saya pada nonton itu. Sambil manggut-manggut. Kalau saya dikira lucu, mereka juga ketawa itu di situ. Mereka lihat terus. Saya live dimanapun mereka itu tahu. Dan mereka sudah janji. Istri saya nanya, Sim, besok kalau dia mau jadi seperti apa? Seperti ayah. Ngapain? Ngomongnya, walaupun ngomong, dibayar. Banyak lagi. Dan setiap hari di rumah. Mau mancing kapanpun bisa. Mau mudik kapanpun bisa.
Mau nginep di hotel manapun bisa. Dan mereka sudah mulai ikut-ikutan ibunya untuk membuat tulisan. Jadi anak saya itu tidak suka dengan tulisan disingkat tuh nggak bisa. Ya, nggak suka. Simsin sama Yvette itu kalau lihat tulisan disingkat itu nggak suka. Mereka itu ngecek, ya, ngecek. Ayah Sindu, ya, ketik Sindu itu muncul saya. Dia baca tulisan ayah keren ya, bagus. Ada yang lucu loh, Fet. Anak saya itu membacakan, Simsin itu membacakan, menemukan profil saya, Facebook saya dan dibaca untuk adik-adiknya. Mereka juga bisa membaca tulisannya orang tuanya atau ibunya. Nah, sekarang coba, Anda kan selama ini tidak pernah membayangkan toh, seandainya Facebook Anda itu dibaca anak Anda, rasanya gimana? Panas sepol, pusing. Oh, orang kaya itu sombong, dasar tidak tahu diri. Itu dibaca sama anak Anda. Kira-kira anak Anda perasaannya gimana? Ini ibu ini marah-marah sama siapa sih? Kok tahu-tahu tulisannya begini? Jangan-jangan ibu memarahi ayah ya? Jadi kayak apa? Orang bertengkar lewat tulisan. Apa itu bahasa Indonesianya? Ya, perang tulisan, kemudian perang gambar. Jadi betul-betul setelah saya berkeluarga itu kami benar-benar seperti orang pacaran. Dan untuk urusan nafkah, semua yang masuk, ya, uang yang masuk itu hak istri. Karena suami kan, saya kan suami. Suami, S semua. U, uang. A adalah. M, milik. I, istri. Kan gitu. Suami. Semua uang adalah milik istri. Loh bener kan? Betul ya? Suami. Semua uang adalah milik istri. Bener kan? Suami. Semua usaha milik istri. Loh bener lagi. Cocok kan? Nah, saya pakai itu. Semua hasilnya adalah saya serahkan kepada istri saya. Tapi meskipun istri saya pegang, setiap dia mau melakukan transaksi apapun, mau melakukan atau setelah melakukan, dia pasti cerita. Tadi ada yang begini, gimana ya? Oh, itu setujui. Tadi ada yang begini-begini, gimana? Oh, itu setujui. Yang ini, oh itu cancel dulu. Yang ini, oh itu nggak usah. Yang gini-gini ini, oke itu boleh. Ini, wah itu kurang, tambahi dong. Dan itu harus didengar anak. Urusan keluarga, urusan uang, itu anak harus tahu. Ya, anak harus tahu nilai uang sejak sekarang. Jangan sampai meleset. Nanti menyesal. Kalau di rumah anak tidak kenal namanya uang, maka anak nanti cari uang di luar. Paham toh? Kenapa selama ini Anda bekerja pada orang lain? Karena Anda belajar dari orang lain bahwa cari uang itu di luar. Informasi tentang uang itu di luar. Kalau di dalam rumah itu tidak patut, tidak wangun. Malah begitu. Jangan ajarkan anak mata duitan. Pak, itu nanti keliru. Lebih baik anak mata duitan daripada ketika gede itu tetap goblok keuangan. Nyatanya kita tuh bodoh sekali kok. Benar kan? Kita tuh bodoh sekali masalah uang. Uang sudah jelas-jelas setiap bulan saat keluarga kita tuh masing-masing itu butuh 5 juta kok. Tolong. Sekarang di rumah Anda dengan suami dan anak-anak Anda itu totalnya berapa? Kalau saya 5. Saya, istri, 3 anak. Berarti saya harus punya penghasilan berapa?
5 kalikan 5 juta, ketemunya berapa? 25 juta. 25 juta. Tapi kalau saya sampai tidak tahu, maka saya cari informasi uang di tempat lain. Ternyata di luar sana itu uang-uang yang ditawarkan itu kecil semua. Apa? UMR. Sudah upah. UMR kan U. Upah. M. Minimum. R. Regional. Sudah upah. Minim lagi. Habisnya untuk acara regional. Habisnya ya hanya ngurusi 1 RT. Nah, padahal kita itu kalau bisa mau hidup sederhana, sederhana yang sederhana, ya, sederhana dan waras itu 5 juta rupiah per anggota keluarga. Sayangnya, sejak dulu kita tidak diajari nilai uang. Makanya kita nyari keluar. Nyari nilai uang di luar. Ketemunya kecil-kecil. Nah, hanya kita bodoh. Lawang kita itu butuhnya 5 juta per orang. Di sana digaji 3 juta kok mau, kan gitu. Karena kita saking tidak ngertinya kita ini memiliki potensi berapa. Saya ini memiliki potensi berapa, Anda pribadi itu memiliki potensi berapa. Kalau saya menggambarkan adalah satu orang ayah itu memiliki kemampuan menghidupi masing-masing anggota keluarga itu 5 juta. Dia sendiri, istrinya dan anak-anaknya. Dan kalau ilmu itu diajarkan pada istri, maka istrinya juga bisa menghasilkan yang sama. 5 juta kalikan anggota keluarga. Kalau diajarkan pada anak, maka anak sudah punya keahlian menghasilkan 5 juta untuk dia sendiri. Apalagi nanti ketika dia nikah akan berlipat lagi. Sayangnya ilmu uang tidak dikenalkan sejak kecil. Selama ini kita semuanya dipaksa untuk sholat, untuk tidak jahat, biar tidak masuk neraka. Betul apa betul? Akhirnya kita tuh nggak ngerti ilmu uang. Kita nggak punya ilmu uang, kita tidak mengerti tentang uang, bagaimana mengembangkan uang, bagaimana memulai usaha itu nggak ngerti. Ngertinya adalah tidak jahat, besok tidak masuk neraka. Akhirnya ya hanya hidup-hidupan, mengurip-uripan. Gue genep-genep dunia. Padahal umat muslim harus kaya. Nyatanya ada rukunnya. Salah satu yang paling akhir adalah naik haji. Berarti kalau rukunnya ada 5, kalau nggak ada 1 berarti nggak rukun, kan gitu. Betul kan? Nah, alhamdulillahnya saya itu lahir di keluarga yang saya diajarkan oleh diajarkan tentang uang oleh bapak saya. Oleh bapak ibu saya itu dikenalkan uang. Sejak kecil di rumah saya itu yang selalu disuruh belanja itu saya. Yang disuruh beli telur, disuruh ngutang beras, disuruh belanja minyak troli pakai gayung gitu. Gendul. Kemudian belanja gula teh macam-macam ke desa sebelah itu saya. Bagaimana kalau dulu uang 300 rupiah itu sudah dapat banyak sekali. Dan herannya anak bapak saya itu ada 4, tapi yang selalu disuruh itu saya. Yang selalu disuruh saya. Jadi saya ngerti. Berambang bawang berapa, besok hari ini berapa, besok berapa, terus uang masuk dari bapak saya berapa dibelanjakan, berarti uang keluar saldonya berapa itu saya tahu. Dan saya tahu bumbu-bumbu, kalau beli berambang itu beli sekian, sekarang sekian, besok dimasak itu masih ada sisa untuk makan besok lagi. Itu saya sudah tahu.
Dari kecil saya sudah diajari uang untuk belanja. Dan saya mikir gimana caranya ini cukup. Bagaimana caranya ini sisa. Alhamdulillahnya saya punya ayah yang dulunya itu selalu nyuruh saya untuk belanja. Paginya saya dikasih uang lagi untuk beli bubur. Bagaimana dengan uang sekian sekeluarga bisa makan semua. Maka saya sejak kecil sudah canggih tentang uang. Saya sudah ngatur keuangan ini. Bahkan sejak kecil saya sudah cari uang tambahan dengan cari belut. Belut diternakkan kemudian sebagian untuk makan, sebagian untuk nyandang. Bahkan sejak kecil saya sudah praktek manajemen anti bangkrut. Dan ketika saya nikah, saya turunkan lagi. Ini, saya nikah dengan sangat sensasional caranya, tapi nanti hasilnya harus spektakuler. Jadi menikah itu untuk menghilangkan dosa, menikah itu untuk menghilangkan gangguan setan. Lah setan aja sudah nggak doyan, mosok nggak minta kaya sih, betul kan? Ketika pacaran itu kan penuh dosa ya kan? Ketika pacaran itu mencium saja dosa. Oh, tapi begitu nikah, setan aja nggak doyan itu, langsung lari terbirit-birit. Maka momentumnya begitu nikah aku langsung minta uang yang banyak, doaku minta uang yang banyak. Maka ikrarku, aku menikahimu untuk kaya dan bahagia. Bulan madunya kejar peringkat loh. Jadi kamu tuh kejar peringkat itu seperti orang bulan madu. Benar-benar seperti orang bulan madu. Bu, besok kita kejar peringkat ini ya. Oke. Aku ngerjakan nih kamu yang ini. Oke. Dan kita saling menyemangati ya. Yes. Kita kejar peringkat. Setiap kali dapat bonus, wah kita syukuri hasil kerja keras kemarin. Jadi begitu terima bonus 35 juta gitu ya, kita syukurnya itu beneran gitu loh. Ya Allah, terima kasih 35 juta. Itu 35.000.000.000. Nolnya berapa sih? 6 ya? 000.000. Ya kan gitu. Ya Allah, terima kasih sekali. Bulan ini engkau kasih rezeki pada hambamu ini 35.000.000. Tapi ya Allah, aku kepengin. Tolong tunjukkan kebesaranmu lewat aku. Berikanlah penerangan kepada mitra-mitraku. Jadikan aku perantaramu untuk meyakinkan karuniamu. Meyakinkan mereka akan karuniamu. Aku kepengin 1.000.000.000.000. Aku kepengin 1 miliar. Sehingga kalau engkau kasih aku 1 miliar, kalau mereka masih ngeyel, berarti mereka layak tidak hidup itu. Kalau engkau sudah memberiku rezeki 1 miliar dan mereka tidak percaya, berarti mereka itu orang-orang yang terkutuk. Karena aku 1 miliar itu adalah bukti kalau engkau itu maha memberi. Kalau mereka masih ngeyel, berarti mereka itu nggak percaya kalau engkau maha memberi. Yang maha memberi mungkin pekerjaan mereka. Berarti mereka adalah orang-orang syirik, menyekutukan Tuhan. Lebih percaya pada bos daripada engkau, ya Allah. Kan ngono kuwi aku bales. Ya, jadi setelah nikah apa? Setelah dari pelaminan. Ya dinikmati kelaminnya. Nikmati kelaminnya. Maka bagi bapak-bapak, please, tolong. Please. Jangan Anda buat istri Anda makin stres. Dia sudah capek ngurusi anak. Sudah capek ngurusi pekerjaan rumah. Maka istrimu harus kamu puaskan secara seksual. Minimal istri itu orgasme 3 kali. Dalam 2 hari. Per 2 hari istrimu kamu buat orgasme 3 kali. Jadi kalau 1 minggu minimalnya dia orgasme 9 kali.
Itu kalau Anda mau jadi pria normal, pria spektakuler. Jangan kalau butuh asal. Istri belum apa-apa ya baru mau anget ya Anda sudah selesai. Makanya istri Anda gendut-gendut toh. Gemuk-gemuk kenapa? Karena tidak terjadi ini pembakaran lemak yang optimal. Sudah mau jadi kayak masak itu loh. Masak telur tapi begitu dimasukkan telurnya, airnya dipanaskan tapi nggak mendidih. Kemudian dientas, diangkat. Magel kan? Mateng beluh, mentah ya sudah tidak. Ini dimakan merepotkan ini. Masak nasi, ya kan? Baru mendidih sekali. Ya, kemudian Anda angkat. Ini bubur bukan, beras ya bukan beras ini, tapi belum nasi. Nah, kalau disuruh makan, malah keracunan. Nah, sama dengan seorang wanita itu kalau dia sedang on kok tidak tuntas, itu jadi penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya kecewa. Ngapain gini? Oh, yang katanya indah itu mengene iki tok toh. Padahal itu nafkah. Lah nafkah Anda komedi mengene iki tok. Aku nek ngono ki wegah ngopo? Ameng kaya ngono. Padahal itu nafkah. Kalau nafkah itu ya harus tuntas. Harus ler. Itu saya ya. Jadi wanita yang tidak bisa orgasme biasanya gemuk. Maaf ya, gemuk. Nah, karena tidak tuntas dan tidak ada pembakaran kalori. Atau malah kurus banget. Nah, kurus kering. Kenapa kok kurus kering? Ya karena dia kecewa, grantes. Ya mengen iki tok. Bertahun-tahun hanya begini tok. Enggak kerasa apa-apa. Tapi kalau bisa sampai puncak, itu bentuknya bagus sekali. Bagus, halus, kemudian mudah tersenyum. Karena hormon kebahagiaannya itu terpancar terus. Hormon apa ya, endorfin, ya semacam itu ya. Itu bermunculan. Hormon pendukung kebahagiaan itu bermunculan. Maka tolong bagi suami ya minum ini kan itu. Ini harus diminum ini. Ini bukan saya promosi, ini harus diminum. Kenapa? Karena Anda menua kan itu. Ini harus diminum. Kalau perlu overdosis. Jadi kalau minum ini itu nggak tanggung-tanggung. Ini bisa 2 hari habis. Saya tidak mengikuti anjuran ini. Anjuran ini kan untuk orang yang problem finansial, benar kan? Orang kepengen ngirit dikasih dosis. Padahal kalau herbal itu nggak usah pakai dosis. Asal mau ambil ya ambil. Saya udah minum seharian ini saya udah minum ini 8 kok. Nah, kenapa hubungan intim itu perlu dibahas? Karena di rumah dianggap tabu. Nggak ada yang ngajari. Anda mau konsultasi kemana coba? Tanya ke suami, wong dia juga nggak ngerti. Tanya ke kakak, tanya ke Mbak Yu misalkan, Mbak aku kok begini-begini, aku ya hooh. Anda tanya ke orang tua pun dia jawabannya juga sama. Ibumu mbiyen ya ora ngono kuwi kok. Rong tau ngrasake. Anda tanya kemanapun mereka sama. Kenapa? Karena di rumah itu dianggap tabu. Padahal tabu untuk anak yang belum nikah, ya kan? Tapi kalau sudah nikah ini sudah bukan tabu, tapi ini ilmu. Bukan saru, tapi ini ilmu. Karena kalau yang namanya rezeki, ya, nafkah, kan ada nafkah lahir sama nafkah batin. Kalau nafkah lahir saja kecewa, nafkah batin kecewa, kan kecewa kuadrat tuh. Tuh kan? Lah kalau wanita ngasih nyervis suami bagus ya nggak ngapa-ngapain itu udah bagus sebetulnya. Cuman kalau dikasih tambahan kan keren, ya kan? Keren. Tapi yang masalah itu prianya ini loh, Bu. Yang problem itu prianya.
Yang trouble itu untuk urusan nafkah batin itu malah prianya. Mau mereka terlalu egois, menangi dewi. Yang penting aku wis nggak peduli istriku seperti apa. Padahal pria itu maunya diperlakukan anak kecil. Dia maunya dituntun. Pak, begini. Pak, yang ini. Pak, geser sedikit. Nah, pas di situ. Jadi istri harus mengarahkan karena suami nggak ngerti. Kenapa kok nggak ngerti? Ya memang nggak ada kuliahnya. Ustadz nggak pernah bahas. Teman kerja itu ejakulasi dini semua coba. Teman hobi juga ejakulasi dini. Dia mau konsultasi kemana coba? Mau ngomongkan ke dokter nggak punya duit. Mau ke nekel tobing nggak punya duit. Larinya hanya kemana coba? Bingung mereka. Makanya di sini saya kupas. Bukan kok Pak Sindu kok ngomongnya kayak gitu. Ya ini memang penting. Seperti beberapa postingan saya di Facebook dulu. Pancingan saya adalah kenapa artis itu kok banyak yang cerai? Ya. Orang mengatakan artis cerai beda prinsip, padahal tidak. Artis itu bercerai karena keputihan. Si istri keputihan, si suami ejakulasi dini. Pasti cerai. Banyak yang cerai non talak. Loh, ada istilah baru kan? Cerai non talak. Tidak nyerai, ning ora ngopo-ngopo. Tidak, kualitas hubungannya datar saja. Tidak cerai memang. Tapi ya ora ngopo-ngopo gitu. Kalau cerai kan, aku cerai kau. Ya, 3 kali berarti kan cerai. Lah ini orang ngomong itu, tetapi kualitasnya standar saja. Enggak naik ya. Kualitasnya itu tetap jelek tapi enggak pernah naik. Enggak pernah ada perbaikan. Karena si istri bingung mau nanya kemana, si suami bingung mau nanya kemana. Nah, saya udah gambarkan itu. Semua problem pria itu nanti seperti ini, problem wanita itu seperti ini. Makanya dikasih judul tabu. Kenapa tabu? Karena sama-sama tidak tahu. Tabu itu kan sama-sama tidak tahu, sama-sama mbuh, kan gitu. Nah, sekarang di Indonesia ini yang dianggap tabu apa? Satu, bicara masalah uang itu tabu. Ilmu kaya itu dianggap tabu. Bahkan ilmu kaya itu lebih tabu daripada seks. Ngeri kan? Makanya banyak orang miskin. Kenapa? Karena ilmu kaya, ilmu duit itu dianggap lebih tabu daripada seks. Nah, seandainya kita mengerti tentang ilmu uang, kemudian kita ngerti tentang nafkah lahir, nafkah batin dengan sangat keren, maka bahagia itu jelas. Cari duit itu gampang. Ya, cari duit itu gampang. Tinggal istri yang prospecting, suami yang presentasi, atau suami yang prospecting, istri yang presentasi, anak yang closing, juara itu. Betul kan? Kecil cuman menggarap sawah. Loh, Anda kan sudah mengelola sawah, Bu. Mengelola sawah. Anda sudah mengelola sawah. Ini untung bapakku nggak punya sawah. Kalau bapakku punya sawah, saya yakin sekarang ini sawah saya banyak sekali. Kan uang itu kan hanya bentuk uang ya, nilai tukar ya kan. Kalau sawah kan Anda punya lahan. Hanya saja Anda ketika menikah doanya aneh sih. Dan Allah itu selalu mengabulkan. Maka rugi sekali kalau kita setelah menikah kita doanya masih standar seperti dulu, masih umum, itu rugi sekali. Karena setahu saya Allah itu maha mengabulkan. Maka jangan tidak minta. Karena kalau tidak minta Anda terkabul. Terkabul tidak punya apa-apa beneran. Kenapa? Anda enggak minta. Minta kecerdasan enggak Anda minta, ya bodoh. Tidak minta keberanian, ya Anda bodoh. Tidak minta kebijaksanaan, ya Anda enggak bijaksana, Anda disuruh terus.
Anda nggak minta performance, aku kepengen diamond, aku kepengen public speaking skill, Anda nggak mintakan itu, ya Anda ya kemana-mana ya bingungan, kemana-mana Anda kesepian, kemana-mana Anda hanya mengikuti kata orang. Copywriting nggak Anda doakan, ya Allah aku pengen bisa menulis dengan bagus sekali, karena itu nggak diminta, ya Anda hanya copy paste, tuh kan? Ikut bisnis saja, semoga saya diamond Pak. Lah kalau semoga ya nggak akan terkabul. Mau semoga itu bukan doa. Semoga adalah dari saya ke Anda. Ya, saya ke Anda. Itu saya pakai semoga. Tapi kalau saya ke saya itu harus. Kalau semoga Mbak Diamond. Nah, kenapa yang punya Diamond bukan saya? Allah. Semoga Mbak dan Mas Diamond tahun ini. Itu kalau saya ngomong untuk Anda. Tapi kalau saya ke saya, semoga saya Diamond. Ya saya tuh nggak akan Diamond dong, masih semoga. Terus sampai kiamat ya hanya semoga. Tuh kan? Seperti Pak Ardi ketika ngomong saya, Mas Hidu yakin Diamond, saya Diamond Pak. Oke, semoga kamu Diamond Mas. Nah itu yang benar begitu. Pak Ardi ke saya semoga. Kalau saya ke saya harus semoga klop dahsyat kena beneran. Nah tadi ada Pak siapa? Saya kan dari keluarga biasa-biasa saja Pak. Saya nggak berani bermimpi kaya. Justru kan Anda orang biasa, Anda harus minta kaya. Karena kalau Anda tidak minta kaya, maka kekayaan Allah diminta orang lain loh. Betul kan? Nyatanya yang kaya-kaya itu minta duluan kok. Segera bukan segerah. Kalau segerah itu artinya keringetan Mas. Segera ya diganti. Gaya penulisan itu salah. Segera. Bukan segerah. Dialek ya itu bukan dialek. Lebay. Karena segera itu bahasa Indonesia bukan dialek ya. Nah terus kalau kita nggak minta, maka kita akan terkabul, nggak punya apa-apa beneran. Ya kita hidupnya ya hidup-hidupan. Seperti buku yang dibacakan istri saya kemarin tentang anak gagak. Seekor anak gagak. Jadi ada gagak yang punya telur dan ngerami telurnya itu menetas. Tapi ketika telur ini menetas, yang tumbuh itu tidak seperti bulu dewasa. Bulunya bulu halus atau bakal bulu atau bulu apa ya? Bulu bayi, ya. Itu kan warnanya putih. Kayak hanya berserabut-serabut putih gitu. Maka induk gagak lihat, kayaknya bukan anakku deh. Kenapa? Karena bulunya beda. Maka si induk gagak itu meninggal, pergi untuk ngamati, itu anakku beneran enggak ya? Karena saya ragu. Karena si burung gagak betina, induk gagak ini ragu. Kalau anakku kok beda, tapi kok dari telurku. Jangan-jangan itu telur burung lain itu. Yang aku ram itu jangan-jangan burung lain. Tetapi namanya burung gagak ini, bayi burung gagak ini, meskipun ditinggal pergi, hanya diawasi oleh induknya, Allah memberikan rezeki. Dari bulu-bulunya keluar suatu aroma yang menarik perhatian ulat. Ulat, larva, nimfa, segala macam binatang melata yang enak dimakan, yang bisa dimakan itu mendekat karena aroma si bayi burung gagak. Dan burung gagak makan. Sehingga makanan tersedia. Jadi nggak ngapa-ngapain itu. Itu rezeki diberikan, dikabulkan. Tapi ya hanya sebatas itu. Nggak mungkin seumur hidup, nggak mungkin. Nyatanya apa? Begitu bulu-bulunya sudah komplit, mendadak baunya hilang.
Begitu bulunya komplit, baunya hilang, ulatnya nggak dekat lagi. Maka burung gagak harus cari rezeki tempat lain. Kan gitu, betul kan? Nah sekarang kalau kita tidak minta apa-apa, ya nasib kita seperti bayi burung gagak tadi. Seperti bayi burung gagak tadi. Kalau kita nggak minta apa-apa, dapatnya ya hanya segitu. Yang Anda makan ya cacing, ya larva. Jangan harap Anda mendapatkan lebih banyak. Kalau kemudian lebih banyak, Anda harus belajar terbang. Ketika Anda terbang, Anda menentukan menu Anda sendiri. Hari ini sebagai seekor burung, aku mau makan kadal, oh di sana. Aku makan ikan, oh di situ. Aku makan apa? Oh ada semua. Jangan sampai ketika kecil kita seperti burung gagak, ketika besar kita burung peliharaan. Burung peliharaan itu kalau nggak digaji mati. Kan gitu. Makanya burung yang di dalam sangkar itu bulunya mabung atau berganti bulu. Kenapa? Karena nggak terlatih terbang jauh. Tapi kalau burung liar, wah itu terbangnya jauh terus. Makanya nggak ada, tidak ada burung kok brodol, itu nggak ada. Di luar sana tidak ada burung brodol bareng, nggak ada. Adanya nyulam, satu tumbuh, satu lagi brodol, kemudian tumbuh lagi terus gantian. Nah sekarang kalau nasib kita ini manusia beneran atau burung? Setahu saya kita ini manusia. Setahu saya kita ini manusia. Maka kalau bagi manusia ya jangan mau dikurungi. Jangan buat kurungan sendiri dengan ketakutan-ketakutan kita sendiri. Kita harus mulai mendobrak, kita harus mulai thinking out of the box. Maka begitu nikah, ini adalah jendela rezeki. Dan saya selalu baca buku nikah saya. Ternyata kalau hafal buku nikah, setiap hari dibaca, kita bisa kaya. Sayangnya orang yang menikah, setelah menikah, bukunya lupa. Gak pernah dibaca. Kalau nggak pernah dibaca, ya nggak bisa ngamalkan. Padahal itu buku kaya itu. Orang nikah pasti punya buku nikah. Dan orang yang baca buku nikah, sering baca dia punya ilmu kaya. Tapi ilmu kayanya hanya menjadi bantal. Atau hanya menjadi kolong lemari. Dan menjadi hantu di sana. Anda mau kaya? Mulai hari ini, baca buku nikah Anda. Ya, mau kaya? Baca buku nikah Anda. Siapa mau kaya? Baca buku nikah Anda. Karena saya tahu persis Anda semuanya nggak pernah baca buku nikah. Kalaupun baca sekali. Makanya kita begitu nikah, kita malah menderita. Ya benar kan? Takut nggak bisa makan, takut nggak bisa apa. Takut ini, takut ini, takut itu, takut itu. Setelah menikah seharusnya makin kuat, bukan makin lemah. Setelah menikah seharusnya makin spektakuler rezekinya, bukan semakin lemah. Baca buku nikah Anda. Oke, itu dulu teman-teman materi saya malam hari ini. Ya, jadilah manusia beneran. Karena hanya manusia saja yang punya buku nikah. Makhluk lain tidak punya. Maka silahkan baca buku nikah Anda. Dan praktekkan. Nggak hanya dibaca, tapi praktekkan. Karena buku nikah tidak pernah Anda baca, Anda ya kecewa betul ini. Anda akan kecewa dengan pasangan Anda. Dan Anda pun akan mengecewakan pasangan Anda. Dan celakanya kalau suami sudah kecewa sama istri, istri sudah kecewa sama suami, anak yang bingung, dia mau niru siapa? Oke teman-teman, itu saja materi dari saya. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Saya tunggu kabar baiknya. Ceritakan di kolom komentar atau ceritakan testimoni Anda tentang materi Pak Sutri ini.
bila mana ada sisi baik, ada hasil baiknya di kehidupan rumah tangga Anda. Saya tunggu kabar baiknya, saya tunggu testimoni Anda dari 2 kali materi tentang pasutri part 1 maupun part 2. Tolong praktekkan, sehingga bulan depan Anda memberikan testimoni yang paling spektakuler. Dan Anda akan menjadi imam di keluarga Anda akan jadi makmum di keluarga Anda, dan Anda akan menjadi panutan di keluarga Anda. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi dan semangat pagi. NASA luar biasa. Anda semuanya pasti bisa.